Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Video sebelumnya, kita membahas mengenai daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, lanjutannya adalah sekarang daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum ke menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, kita ingatkan kembali bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear. Di sini contohnya suatu fungsi linear atau persamaan dengan dua variabel, yaitu y sama dengan 2x tambah 4. Nah, untuk menggambar suatu grafik dibutuhkan minimal 2 titik bantu. Nah, kita cari 2 titik bantu dengan menggunakan tabel ini. Di sebelah sini untuk nilai x dan sini untuk nilai y. Yang termudah, kita memisahkan nilai x-nya adalah 0 dulu. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Berarti 0 kita substitusikan ke persamaan linear ini, ya. Jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah tinggal substitusikan, berarti x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 4. Tulis di sini. Kemudian, dengan memisahkan y-nya yang 0. Kalau tadi x-nya yang 0, sekarang kita misahkan y-nya yang 0. Kemudian, dengan memisahkan y sama dengan 0, maka x-nya adalah didapat 2x tambah 4 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 4, berarti x-nya adalah min 2. Tulis di sini min 2. Nah, pasangan bilangan ini merupakan koordinat titik. Titik yang pertama adalah 0,4. Titik yang kedua adalah min 2,0. Seperti ini. Nah, dua titik ini kita gambarkan di koordinat kartesius. Titik yang pertama adalah ini 0,4, titik yang kedua adalah min 2,0. Nah, dua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Maka garis lurusnya adalah seperti ini. Garis ini adalah garis dari persamaan linear dua variabel atau fungsi linear y sama dengan 2x tambah 4. Tuh ya. Nah, kita lihat di sini garisnya adalah garis lurus karena gambar grafik fungsi linear itu adalah suatu garis lurus. Untuk lebih paham lagi, contoh yang kedua, persamaannya seperti ini, 3x dikurangi 2y sama dengan 0. Sama kita tentukan dua titik bantu dengan cara seperti ini, dan lebih mudah dengan menggunakan x dan y-nya dengan menggunakan angka 0 atau nilai x-nya 0 dulu, maka y-nya berapa? Didapat y-nya adalah substitusikan 3 kali 0 dikurangi 2y sama dengan 6, jadi min 2y sama dengan 6, jadi y-nya adalah min 3. Tulis di sini. Kemudian tadi x-nya yang sama dengan 0, kita anggap sekarang y-nya yang sama dengan 0, karena menggunakan angka 0 itu lebih mudah menghitungnya. Jadi bisa menggunakan angka yang lain, tapi di sini dicontohkan dengan menggunakan 0 saja. Ya. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti 3x kurangi 2y sama dengan 6. Itu y-nya ganti dengan 0, sehingga didapat 3x sama dengan 6, berarti x-nya adalah 2. Tulis di sini. Jadi ada dua pasangan x dan y, atau dua titik. Titik yang pertama adalah 0,-3, titik yang kedua adalah 2,0. Kemudian, kedua titik ini kita gambarkan di koordinat kartesius. Di sini min 3,0, kemudian 2,0 di sini ya. Kemudian kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, garis lurus ini persamaan dari fungsi linear 3x dikurangi 2y sama dengan 6. Nomor 3, y sama dengan min 2x ya. Sama, kita tentukan titik bantu. Untuk x-nya kita anggap sama dengan 0, berarti y-nya berapa? Substitusikan, didapat y-nya adalah 0 ya. Tulis di sini. Kemudian untuk membantu menggambar garisnya kita butuh satu titik lagi. Kita anggap aja di sini nilai x-nya sembarang, boleh berapa saja. Kita misalkan di sini anggap x-nya sama dengan 1. 1 substitusikan ke persamaan garis, didapat y sama dengan min 2 kali 1, berarti y sama dengan min 2. Tulis di sini. Kalau ingin lebih mantap lagi, boleh ditambah dengan satu titik lagi, misalkan sembarang, boleh berapa saja, kita anggap bilangan negatif aja ya, x-nya. Negatif 1. Substitusikan,
X sama dengan min 1 berarti Y-nya menjadi sama dengan 2. Tulis di sini 2. Ada 3 titik bantu di sini ya. Jadi 3 titik bantunya adalah 0,0, 1, min 2, min 1,2. Ini. Gambarkan di koordinat kartesius, ini titik 0,0, kemudian di sini titik 1, min 2, dan di sini titik min 1,2 ya. Kemudian tarik garis. Nah, ini garisnya yang menghubungkan ke 3 titik. Jadi kalaupun nanti ditambahkan mau 4 titik, 5 titik pasti akan melalui garis lurus ini ya. Garis lurus ini persamaannya adalah Y sama dengan min 2X. Setelah kita mengingat kembali bagaimana cara menggambar grafik fungsi linier, kadang-kadang kita menemukan soal di mana diketahui grafiknya, kemudian bagaimana cara menentukan persamaan garisnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui grafiknya? Nah, di sini suatu garis gambarnya seperti ini ya. Dan garis ini diketahui memotong sumbu Y dan sumbu X ya. Di mana titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,A dan di sumbu X-nya adalah B,0 ya. Nah, persamaan garisnya bisa dengan cara cepat seperti ini menggunakan rumus ini AX tambah BY sama dengan AB. Di mana A-nya adalah titik potong pada sumbu Y, B-nya adalah titik potong pada sumbu X. Jadi jangan sampai terbalik ya. A dikalikan dengan X, B dikalikan dengan Y. Gitu ya. Gini. Atau boleh juga menggunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus persamaan garis jika diketahui melalui dua buah titik. Ya, di mana titiknya X1, Y1 dan X1, Y1 dan X2, Y2. Ya, bisa juga menggunakan cara ini. Cuman kita fokuskan dengan cara cepat seperti ini ya, menggunakan rumus AX tambah BY sama dengan A kali B. Contohnya seperti ini ya. Ada gambar grafik seperti ini. Garis ini memotong di titik 0,3 dan 4,0 ya. Memotong sumbu Y di 3, memotong sumbu X di 4. Tentukan persamaan garis tersebut. Berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah 4 gitu ya. Kemudian substitusikan ke rumusnya. Ini rumusnya ya. Substitusikan didapat 3X tambah 4Y sama dengan 3 kali 4. Berarti 3X tambah 4Y sama dengan 12. Jadi ini adalah persamaan garis ini ya. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh yang kedua, di mana garis tersebut memotong titik di min 2,0 dan 0,5. Berarti A-nya adalah 5, B-nya adalah min 2. Substitusikan ya, sehingga didapat seperti ini. Jadi 5X kurangi 2Y sama dengan min 10. Atau boleh dikalikan negatif, kedua ruasnya menjadi min 5X tambah 2Y sama dengan 10. Jadi persamaan garis ini adalah 5X min 2Y sama dengan min 10 atau min 5X tambah 2Y sama dengan 10. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan A, B. Jadi melalui dua buah titik. Nah, gambarnya contohnya seperti ini. Jadi di sini garisnya melalui titik 0,0 dengan 2,5. Ya. Persamaannya untuk yang melalui titik 0,0 bisa menggunakan rumus cepat ya, yaitu Y sama dengan A per BX, di mana A-nya adalah sama ya, titik potong dengan sumbu Y, kemudian B-nya titik potong dengan sumbu X ya. Nah, sekarang rumusnya adalah Y sama dengan A per B, X. Substitusikan sehingga didapat 5 per 2X. Boleh diganti persamaannya atau disederhanakan menjadi perkalian silang, jadi 2Y sama dengan 5X. Atau 5X dikurangi 2Y sama dengan 0. Jadi bentuk persamaannya boleh seperti ini, atau boleh seperti ini. Ya. Materi prasyarat untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel tadi sudah ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menggambarkan garisnya yang tadi kita sudah ulas ya. Kemudian yang kedua, menentukan titik uji di salah satu daerah.
Nah, yang termudah itu kita gunakan titik ujinya adalah titik 0,0. Sebenarnya bisa menggunakan titik yang lain, tapi menggunakan titik uji 0,0 lebih mudah menghitungnya. Ya. Kemudian, substitusikan ke pertidaksamaan. Si titik uji itu substitusikan ke pertidaksamaan. Apabila hasilnya benar, berarti posisi si titik uji itu adalah daerahnya adalah daerah himpunan penyelesaian. Arsirlah daerah tersebut. Apabila salah, berarti yang diarsir atau himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berlawanan. Contohnya seperti ini. Nomor 1. Y lebih besar sama dengan 2X tambah 4. Langkah pertama tadi, gambarkan garisnya. Langsung anggap gambarnya sudah ada seperti ini ya, karena tadi sudah diulas. Kemudian yang kedua, menentukan titik uji di salah satu daerah. Nah, di sini daerahnya ada dua kemungkinan. Daerahnya sebelah sini, ya. Kemudian kemungkinan yang kedua daerahnya sebelah sini. Kemudian kita tentukan titik uji. Cuman dianjurkan titik ujinya yang mudah adalah 0,0. Ya, titik ujinya 0,0 di sini. Kemudian si titik uji ini kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Substitusikan. Y-nya 0, X-nya juga 0. Sehingga didapat 0 lebih besar sama dengan 4. Ya, didapat ini. Apakah ini benar? 0 lebih besar sama dengan 4, apakah benar? Salah. Ya, kalau salah berarti arsirlah daerah yang berlawanan dari titik uji ini. Ini adalah daerah titik uji, tapi ternyata salah. Berarti ambillah daerah yang berlawanan, dan daerah yang berlawanan itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi daerah yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk contoh nomor 2, kita lihat di sini pertidaksamaannya adalah 3X dikurangi 2Y lebih kecil dari 6. Kalau contoh nomor 1 pakai sama dengan, contoh nomor 2 ini tidak pakai sama dengan ya, jadi lebih kecil dari 6. Sama, gambarkan garisnya, 3X min 2Y sama dengan 6. Hanya di sini, karena pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan, berarti kita gambarkan garisnya adalah garis putus-putus. Artinya, si garis ini bukan termasuk daerah himpunan penyelesaian. Ya. Makanya ditandai dengan garis putus-putus. Ya. Jadi titik-titik yang terletak pada garis ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Setelah digambarkan garis ini, kemudian tentukan titik uji di salah satu daerah. Karena anjurannya adalah 0,0, biasakan 0,0 saja ya. Titik ujinya berarti posisinya di sini. Kita uji apakah daerah ini merupakan himpunan penyelesaian dengan cara mensubstitusi 0,0 ke pertidaksamaan ya. X-nya 0, Y-nya juga 0. Berarti 0 kurang 0, 0. Didapat 0 lebih kecil daripada 6. Apakah benar 0 lebih kecil daripada 6? Ya, benar ya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah tepat di sini, daerahnya. Di mana letak titik ujinya. Ya. Jadi kita arsir daerah himpunan penyelesaiannya ini karena 0,0 disubstitusikan ke sini, benar. Ya. Selanjutnya soal nomor 3. Pertidaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan min 2X. Langkah pertama, gambarkan garisnya. Ya. Garisnya seperti ini. Kemudian, kita tentukan titik uji di salah satu daerah. Daerahnya ada dua kemungkinan, daerahnya sebelah sini dan daerahnya sebelah sini. Ya. Nah, di sini titik uji yang biasa kita pakai adalah titik 0,0. Masalahnya di sini si garis tepat melalui titik 0,0. Jadi titik 0,0 terletak di batasnya. Sehingga kita cari titik uji lainnya selain titik 0,0. Nah, kita ambil saja titik ujinya adalah titik 3,1. Sebenarnya sembarang ya. Kita ambil titiknya 3,1 di sini ya.
Nah, titik ini mewakili daerah ini. Kita coba apakah daerah ini merupakan himpunan penyelesaian ya, dengan cara substitusikan titik 3,1 ke pertidaksamaan ini ya. Didapat seperti ini, dan 1 ternyata hasilnya lebih besar sama dengan min 6. Apakah benar 1 lebih besar daripada negatif 6? Ya, benar ya. Berarti kalau benar, daerah yang terletak titik uji adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita arsir ya. Jadi ini, himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Demikian penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.